Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi ajma'in wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadarat al-mu'takifin wal mu'takifat jemaah i'tikaf Masjid Besar At-Taqwa Pancor, yang terus menerus kita berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kiranya kita berada di naungan pertolongan Allah, kita berada di bawah naungan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pertolongan dan penjagaan Allah, kita tidak berada pada situasi kita sekarang ini. Melanjutkan surat Fussilat ayat ke-6, bahwasanya penolak dakwah Nabi sampai pada tingkatan mengatakan kepada Nabi, qulubuna fi akinnatin mimma tad'unana ilaih. Hati kami ini sudah berada di ruang yang tertutup, sehingga tidak mungkin dakwahmu bisa masuk ke hati kami. Pendengaran kami juga sudah tertutup, sehingga tidak bisa kami dengar seruanmu. Antara kami dan engkau juga sudah ada dinding penghalang. Fa'mal innana amilun. Maka teruslah engkau beramal menurut keyakinanmu, wahai Muhammad, dan kami beramal menurut keyakinan kami. Semakin sering engkau menyalahkan, membawa ajaran baru yang tidak sesuai dengan agama yang keyakinan kami, maka sekuat itu pula kami akan menentang ajaran yang engkau bawa. Begitu respon yang diterima oleh Nabi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Nabi, bahwasanya engkau itu sama seperti mereka, sama-sama manusia. Tidak mungkin engkau memberikan hidayah ke hati mereka untuk mengikuti ajaran Allah. Pemegang otoritas hidayah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasmu adalah tabligh, menyampaikan ma yuha ilaika, apa yang diwahyukan kepadamu. Perkara mereka ikut atau tidak, perkara mereka ingin beriman atau tidak, otoritasnya ada pada sumber wahyu yang memberikan wahyu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu Nabi menyampaikan, annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan engkau itu Tuhan yang esa. Ini kalimat annama ilahukum ilahu wahid, ini adalah muara dari ajaran Islam. Induk dari ajaran Islam itu adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah, praktik-praktik muamalah, perilaku-perilaku yang penuh dengan akhlakul karimah, induknya adalah ketauhidan. Maka Nabi menyampaikan dalam kalimat yang pendek, annama ilahukum ilahu wahid.
Sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang esa. Itu adalah khulasatul wahyi, adalah ikhtisar dari wahyu Allah Ta'ala, bahwasanya secara ringkas, ikhtisar, esensi dari wahyu yang diterima Nabi itu tarji'u ila amroini, merujuk kembali kepada dua hal, yaitu al-ilmu wal amal, ilmu dan amal. Ammal ilmu farra'su warra'isu fihi ma'rifatut tauhid. Bangunan agama yang dibawa oleh Nabi ini adalah kombinasi antara ilmu dan amal. Ada hal-hal yang kaitannya dengan keyakinan, dengan tauhid dan akidah. Ada hal-hal yang kaitannya dengan ma'rifah, pengetahuan, mengetahui maksud Allah dalam ayat Al-Quran, mengetahui keesaan Allah, mengakui keesaan Allah, mengakui hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran, seperti hal-hal yang terjadi secara di alam gaib di hari kiamat, atau makhluk-makhluk gaib yang beriman kepada Allah. Bagaimana tumbuh-tumbuhan bertasbih kepada Allah, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagaimana yang di langit dan di bumi bertasbih. Itu hal-hal yang berupa ilmu, hal-hal yang berupa ilmu yang memenuhi ruang-ruang di hati kita untuk melengkapi keimanan, sehingga keimanan kepada Allah itu dilengkapi dengan keilmuan dan makrifat kepada hal-hal yang Allah ajarkan dan sampaikan. Maka dengan begitu hati seseorang itu akan terhiasi dengan keimanan, ya. Salah satu doa kita kan, ya, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina walakinallaha habbaba, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi iman itu di hati kita, ya. Oleh karenanya, ya, puncak atau induk daripada ilmu-ilmu agama, bahkan ilmu-ilmu yang lain, itu ketauhidan. Orang belajar ilmu syariat tanpa mengakui keesaan Allah, itu adalah wawasan saja, ya, itu adalah wawasan biasa. Orang mempelajari Al-Quran tanpa keimanan tidak lagi menjadi ilmu yang mendekatkan seseorang kepada Allah, akan tetapi menjadi wawasan biasa. Orang-orang yang non-muslim mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, ya, tetapi tanpa keimanan kepada Allah, pengetahuan mereka terhadap Quran dan terhadap hadis, terhadap sirah sejarah Nabi itu hanya wawasan semata. Kita umat Islam, fondasi keilmuan kita itu adalah akidah dan tauhid. Maka lanjutan ayat itu adalah fastaqimu. Jika sudah tahu ilmunya dan bisa beramal, ya, kombinasi antara ilmu dan amal. Ada hal-hal dalam agama ini yang memang bersifat praktikal, harus dipraktikkan, tidak hanya ilmu. Sholat umpamanya, ada ilmunya tentang syarat wajibnya apa, syarat sahnya apa, rukunnya apa, sunnah-sunnahnya apa, adab-adab dalam sholat apa, doa-doa sehabis sholat apa, itu ilmunya. Tetapi tanpa sholat, tanpa amal, itu adalah penguasaan terhadap teori. Kita tahu yang membatalkan puasa Ramadan itu apa, ya, hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa Ramadan apa. Tapi tanpa puasa Ramadan itu adalah teori semata, tidak lengkap. Barangkali mirip dengan orang yang sangat paham tentang bisnis, tentang perdagangan, tapi tidak pernah berdagang, ya, tidak pernah disuruh berdagang, tidak tahu caranya, ya. Kombinasi antara ilmu dan amal. Amal saja tanpa ilmu, dia sholat saja tanpa ilmu,
Tidak tahu kalau tertawa, terbahak-bahak itu membatalkan sholatnya, tapi tidak membatalkan wudunya. Sehingga dia seperti anak TK, anak PAUD sholat. Rakaat pertama saling senggol, rakaat kedua tertawa, kembali lagi ruku. Tidak tahu, ternyata tertawa, terbahak itu membatalkan sholatnya. Maka ilmu saja tanpa amal tidak lengkap. Amal saja tanpa ilmu juga demikian. Jika kita sudah berada pada ilmu dan amal, dan alhamdulillah kita berada pada ilmu dan amal, tahu kita ilmu tentang kewajiban-kewajiban kita. Sebagai seorang ayah yang punya anak, kita tahu ilmu tentang apa kewajiban kita kepada anak. Tetapi kalau tahu kewajiban saja tanpa melakukan, tahu kewajiban menafkahi anak tapi tidak pernah menafkahi, itu cuma ilmu minus amal ya. Maka Allah menyambung ayat itu, fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Kalau kita sudah berada pada ilmu dan amal, dan alhamdulillah sekali lagi sesuai dengan batas-batas kemampuan kita, kita sudah berada pada ilmu dan amal sebatas kemampuan kita, maka Allah memerintahkan fastaqimu ilaihi. Maka kemudian istiqomah. Ada fastaqimu lahu, fastaqimu ilaihi. Ada istiqomah menuju Allah, ada istiqomah untuk Allah. Ya. Di sini fastaqimu ilaihi artinya fastaqimu mutawajjihina ilaihi. Istiqomah itu mudah-mudahan menjadi jalan yang menghantarkan kita kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tuntutlah, carilah wasilah menuju Allah, jalan-jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istiqomah itu thoriq ilallah, jalan menuju keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada fastaqimu lahu, istiqomahkan ibadah untuk Allah semata. Pada ayat ini fastaqimu ilaihi, fastaqimu ilallah, beristiqomahlah menuju Allah. Istiqomah kita itu bisa menjadi jalan kita mendapatkan menuju keridhaan Allah. Istiqomah untuk Allah artinya istiqomahkan ibadah kita itu ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perbedaan tipis antara istiqomah ilallah dan istiqomah lillahi ta'ala. Istiqomah itu semua kita memahaminya. Kita mohon kepada Allah, bahkan diwajibkan kita memohon kepada Allah untuk istiqomah. Dalam sholat kita salah satu bacaan yang wajib kita lafazkan adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim dalam Fatihah kita. Berilah hamba, berilah kami petunjuk. Petunjuk kepada apa? Petunjuk tentang apa? Sirat, jalan, jejak-jejak yang bisa kita ikuti. Al-mustaqim itu secara bahasa artinya orang yang istiqomah. Al-mustaqim adalah jalan orang-orang yang istiqomah. Siratal mustaqim secara bahasa adalah jalan dari orang-orang yang sudah istiqomah. Itu mengisyaratkan jalan menuju Allah itu tidak lepas dari kita meneladankan seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin hambanya menyembah Allah, tetapi Allah mengutus Nabi yang bisa ditiru oleh manusia bagaimana menyembah Allah. Allah mengutus Nabi, sehingga yang kita ikuti itu adalah jalan yang dilakukan oleh Nabi. Yang kita ikuti adalah Nabi dalam beribadah kepada Allah. Kita menyembah Allah, tapi yang kita ikuti dalam menyembah adalah
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ma'bud war rasulu matbu'un. Allah itu ma'bud, disembah. Yang kita ikuti Nabi, karena Nabi yang mengajarkan kita tentang cara menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa mengikuti Allah tanpa ada Nabi yang menunjukkan kepada kita cara bagaimana mengikuti Allah. Maka secara bahasa kata ulama, siratal mustaqim, jalan dari orang-orang istiqomah, bahwa jalan menuju keridhaan Allah itu tidak lepas dari adanya seseorang yang kita teladankan, ada seseorang yang kita ikuti. Sepeninggal Nabi ada sahabat-sahabat beliau ya, yang beragam latar belakangnya, asal usulnya, rentang usianya, jenis kelaminnya, kepintarannya, tempat tinggalnya beragam. Ada sahabat Nabi yang tinggal di Madinah, ada yang di Badiah, di pedesaan. Ada sahabat Nabi yang dari awal mengikuti Nabi tapi lebih dulu wafat dibanding Nabi. Ada sahabat Nabi yang telat mungkin masuk Islam, artinya banyak yang lebih dulu tapi ternyata hidup panjang setelah Nabi wafat. Ada golongan-golongan perempuan. Sehingga setiap level, setiap tingkatan dari umat Islam ini bisa mengikuti Nabi, karena Nabi menyisakan, meninggalkan semua model sahabat ya. Yang pintar misalnya, yang terkenal dalam kepintarannya, ada Al-Faruq Umar ibn Khattab, ada Abdullah ibn Mas'ud, ada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhum jami'an. Ikuti, mengikuti seseorang. Maka Nabi juga menyampaikan al-ulama warasatul anbiya. Mengikuti Nabi melalui jalur sahabat. Tapi sahabat juga berlalu, kita tidak berjumpa dengan sahabat. Tapi ada ulama-ulama yang bisa kita ikuti. Persis seperti kita mengajarkan anak kita sholat, lebih mudah dia meniru kita sholat daripada kita ajarkan secara teori dari buku misalnya. Lebih mudah, langsung ikuti cara saya, ikuti. Begitu cara Nabi bersedekap misalnya, sahabat ikuti. Maka Nabi ketika mengajarkan sholat tidak memulai dari teori, tapi langsung sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana engkau melihatku sholat. Nabi tidak mengatakan sholatlah sebagaimana aku sholat, tapi sholatlah sebagaimana engkau melihatku sholat. Sehingga satu sahabat ketika melihat Nabi sholat, begini cara Nabi yang dilihat, maka itu yang diamalkan. Di kesempatan yang lain Nabi sholat dan dilihat sama sahabat, begitu cara Nabi sholat, itu yang dia amalkan. Maka wajar dalam kaifiat sholat, dalam sunat-sunat sholat, cara bersedekap, cara turun untuk sujud, kita ada perbedaan-perbedaan. Karena memang Nabi membebani sahabat, bukan sholatlah seperti aku sholat, tetapi sholatlah sebagaimana engkau melihatku sholat. Sehingga penglihatan sahabat, apa yang sahabat saksikan itu bisa berbeda di lain waktu, lain kesempatan, lain tempat ya. Maka istiqomah itu salah satunya adalah dengan mengikuti orang. Sebagaimana kita mengikuti Nabi, orang. Mengikuti sahabat, itu orang. Mengikuti ulama, itu orang. Karena manusia-manusia itulah yang bisa menampakkan wahyu Allah itu dalam bentuk dan wujudnya yang manusiawi, yang bisa kita teladankan dan kita tiru. Ihdinas siratal mustaqim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ayat yang kita dengar tadi di salat Jumat, kita dibacakan ayat innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Dan orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami, dia beriman, istiqomah dalam keimanan, ganjarannya apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ketika dia sakratul maut,
malaikat sudah memberitahukan dia akan masuk surga. Ganjaran daripada istiqomah. Belum dia melewati hisab, belum melewati barzakh, belum melewati mahsyar, sudah diberitahukan oleh malaikat, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Ganjaran istiqomah luar biasa. Bahkan kita biasa mendengar al-istiqomatu khairum min alfi karamah. Istiqomah itu bahkan ada nilai lebih baiknya daripada keramat, katanya. Tidak bisa dipahami secara zahir karena penyebutan 1000 juga itu bukan untuk menunjukkan angka yang akurat, tetapi ini adalah bahasa kiasan untuk menunjukkan nilai istiqomah yang sedemikian besar. Namun istiqomah ini kan bukan perkara yang mudah. Tidak perlu banyak bukti dan dalil yang menunjukkan istiqomah ini sulit. Cukup perjalanan hidup kita sudah jadi bukti betapa istiqomah itu sulit. Ramadan kita rutin sholat malam, rajin kita tilawatul Quran. Ramadan berlalu juga itu semuanya. Ganjaran yang besar, iya. Tingkat kesulitannya cukuplah, ya. Bagi kita sebenarnya bukti kesulitan istiqomah itu diri kita sendiri. Dulu Abu Bakar As-Siddiq memperhatikan rambut Nabi mulai tumbuh uban. Ada 1-2 sudah putih. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq yang begitu perhatian kepada Nabi, sampai-sampai ada 1-2 rambut putih yang tumbuh di kepala beliau yang mulia. Abu Bakar tahu perhatiannya, ya. Jadi jangan kita mengaku dekat kepada seseorang kalau kita tidak tahu apa kesulitan orang tersebut, apa yang dirasakan, apa situasinya. Kedekatan Abu Bakar As-Siddiq ini bahkan ada 1-2 helai rambut Nabi yang mulai memutih diperhatikan dan ditahu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar menanyakan itu. Menanyakan, apa jawaban Nabi? Sayyabatni Hud. Ada salah satu ayat dalam surat Hud yang membuat rambut saya memutih, wahai Abu Bakar. Memutihnya rambut itu menunjukkan ada beban pemikiran yang luar biasa. Ada sesuatu yang membuat terpikirkan terus-menerus. Ya. Dan yang membuat Nabi terpikir terus-menerus itu pastilah sesuatu yang berat. Pastilah sesuatu yang penting. Ternyata yang membuat rambut Nabi memutih itu salah satu ayat dalam surat Hud, yaitu firman Allah yang berbunyi, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatqau. Surat Hud ayat 112. Maka beristiqomahlah engkau wahai Nabi, kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu. Kalau Nabi cuma Nabi diminta beristiqomah oleh Allah Ta'ala, itu bukan beban. Setiap kali Allah memerintahkan Nabi untuk beribadah, untuk beristighfar, untuk bertasbih, jangan samakan itu dengan perintah Allah kepada kita. Perintah Allah kepada kita itu taklif, pembebanan. Perintah Allah kepada Nabi itu takwin namanya, untuk mewujudkan kehendak Allah sehingga dia ada di bumi dan kita bisa meniru tasbih Nabi, meniru istighfar Nabi, meniru sholat Nabi dan yang lain-lain. Allah merintahkan kita sholat, perwujudannya adalah sholatnya Nabi. Maka perintah Allah kepada Nabi itu bukan untuk membeban, memberikan kewajiban, bukan taklif kata ulama, tapi takwin, untuk mengadakan, membuat nyata perintah Allah itu sehingga kita bisa tiru, bisa ikuti sebagai sebuah syariat.
Tetapi yang diminta beristiqomah adalah wa man taba ma'aka, orang-orang yang bersama Nabi. Ini yang membuat Nabi kepikiran. Satu mengistiqomahkan satu orang sulit, bagaimana kalau satu masyarakat yang istiqomah? Bagaimana satu penduduk kota yang istiqomah? Ya, sehingga mengapa ada sudah tumbuh 1-2 helai, bukan banyak, 1-2 helai uban yang menjadi perhatian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi menjawab, sayyabatni Hud. Perintah istiqomah ini, wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertaubat bersama, berat. Bagaimana membuat umat Islam istiqomah? Itu bukan tugas yang ringan. Mengajak satu orang istiqomah sulit, apalagi mengajak umat. Ya, sulit, ya. Tetapi sekali lagi, yang diinginkan kepada kita adalah bukan hasil akhir, tetapi jalan dan proses menuju ke sana. Jalan. Dalam surat Al-Baqarah coba. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau dipahami secara zahir, itulah Al-Quran petunjuk untuk muttaqin. Orang kalau sudah bertakwa berarti sudah beres urusannya. Justru yang membutuhkan petunjuk itu orang yang belum. Kalau sudah bergelar al-muttaqin, berarti sudah dapat petunjuk, sudah beres urusan. Tetapi yang membutuhkan bimbingan, petunjuk, itu yang belum. Maka Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti membantu kita memahami ayat itu, bahwa hudan lil muttaqin. Al-muttaqin di situ adalah as-sairina ila taqwa, orang-orang yang bergerak, berproses, berikhtiar menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita mau berikhtiar menjadi orang yang bertakwa, Al-Quran menyediakan buku manualnya, petunjuk dan bimbingan teknisnya. As-sairin, orang-orang yang bergerak menuju, berikhtiar. Sehingga di tengah kejemuan mungkin berbuat tidak baik, ada rasa penat menjadi manusia tidak baik, ada satu langkah, satu fase dalam hidup kita, kita ingin berubah jadi orang baik, tapi kita belum tahu caranya. Ada Al-Quran menyediakan caranya, tetapi tanya orang yang paham, tanya alim ulama. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang istiqomah. Amin, Allahumma amin. Wa'lam anna taqliba lahu ruknan. Ya. Taklif itu untuk kita, untuk Nabi, takwin namanya, agar perintah Allah itu mewujud dan menjadi ada di muka bumi. Dan taklif Allah kepada kita itu selalu kombinasi antara ilmu dan amal. Coba, Allah mewajibkan kita puasa. Yang diwajibkan itu 2 hal: meyakini bahwa puasa Ramadan wajib dan melaksanakannya wajib. Itu 2 hal. Allah membebankan kita sholat 5 waktu, itu juga ilmu dan amal. Ilmunya apa? Meyakini sholat 5 waktu itu wajib. Amalnya apa? Mendirikannya. Sehingga orang yang tidak percaya puasa Ramadan wajib, itu berbahaya, cacat imannya. Puasa Ramadan tidak wajib katanya. Ya, kalau dia sedang bercanda, maksud saya tidak wajib pada orang gila misalnya. Ini kan bercanda kalau yang ini. Cuma memancing apa? Penasaran. Puasa Ramadan tidak wajib loh, masa? Iya, pada orang gila, pada anak kecil. Ya memang iya sih. Tidak wajib pada orang gila, namanya juga orang gila. Tapi secara normal, apapun yang Allah bebankan kepada kita, itu ada ilmu dan amalnya. Ilmunya apa? Meyakini itu datang dari Allah, itu perintah dari Allah, itu wajib untuk dilaksanakan. Yang kedua, melaksanakannya. Orang yang tidak meyakini apa yang Allah wajibkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Misalnya dia menyatakan bangkai hewan selain ikan dan batu halal, tidak haram dimakan.
maka ini cacat secara akidah. Ada orang yang mungkin tidak puasa, tetapi dia yakin puasa Ramadan itu wajib, maka di sini hanya berdosa, tidak cacat secara akidah. Ada orang yang tidak sholat tapi yakin sholat zuhur itu wajib, dia dosa tapi tidak bermasalah secara akidah, dibanding orang yang mengatakan sholat tidak wajib. Ini juga akidahnya yang bermasalah. Satu mengarah kepada kekafiran, satu mengarah kepada kefasikan. Jadi tidak semua orang yang tidak sholat itu mengarah kepada kekafiran, tergantung apakah dia sholat tidak sholat karena menganggap sholat tidak wajib, atau memang karena abot. Itu dua hal yang berbeda. Wastaghfiruhu, perintah kedua setelah beristiqomah, istighfar. Ya, kita diperintahkan beristighfarlah kepada Allah. Al-Imam Ali ibnu Abi Thalib menyatakan, ya, istighfar itu al-istighfaru yajlibur rizqa. Istighfar itu menghadirkan rezeki. Istighfar itu menghadirkan, yajlibu, mendatangkan rezeki. Istighfar adalah thalabul maghfirah, meminta ampunan kalau bahasa kita. Maghfirah itu memiliki ragam makna. Ghafaro itu bisa berarti menghapus, ya, menghapus. Maka maghfirah Allah itu menghapus jejak-jejak kotor dari maksiat kita. Setiap maksiat dan dosa yang kita lakukan ada bekasnya. Datang istighfar, datang maghfirah Allah, bekas itu hilang. Seperti apa ya? Ya bersih. Mungkin seperti sunlight menghilangkan noda pada piring itu, dari kotor langsung bersih. Maghfirah Allah. Ya. Tadinya ada noda. Ghafaro juga berarti maghfirah itu satu pohon, satu nama tumbuhan untuk obat tradisional, obat di masa lalu. Maka ampunan dan maghfirah dari Allah itu dawa yang mengobati kesakitan-kesakitan, keresahan-keresahan hati karena dosa-dosa yang kita lakukan. Maka setelah Allah memerintahkan istiqomah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk istighfar. Tetapi istighfar itu kan biasanya setelah kita melakukan dosa. Tapi mengapa di sini setelah kita melakukan ibadah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh beristighfar? Setelah orang istiqomah melakukan ibadah, Allah perintahkan lagi untuk beristighfar. Kiranya itu yang bisa kita baca insyaallah pada kesempatan berikutnya. Hingga nafil umri baqiyah, kalau Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menyehatkan kita sampai waktu itu datang. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih Bapak dan Guru. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini pelajaran kita yang dijelaskan oleh guru kita bahwa perintah Allah adalah kita beristiqomah dan beristighfar. Tentunya kita yakin dengan apa yang dijelaskan kita baru itu. Mudah-mudahan pada minggu-minggu berikutnya kita mendapatkan kelanjutan penjelasannya dan penjelasan-penjelasan yang lain dari apa yang kita pelajari pada malam hari. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kita pahami dan menjadikan menjadi ilmu dan amal kita, serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian kita bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.